Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa itu pemberdayaan. Jadi sebelum kita ngobrol, Kurang lebih kan begitulah. kita kenalan dulu. Ya, Karena jelas. Ini ada wajah yang baru. Warga baru. Wajah baru. Ada warga baru. Jadi ya, kalau saya Mas Ade mungkin sudah ada di video sebelumnya. Meskipun tidak sering-sering upload, tapi kali ini kita kedatangan Mas Mamat Najbudin ya. Mamat Nasruddin. Beliau bukan hal baru di dunia pemberdayaan ya. Artinya beliau aktif, intens di pemberdayaan bersama masyarakat, membangun ruang-ruang kehidupan kira-kira begitu, atau menghidupkan kembali apa yang sudah hampir punah lah kira-kira Tapi begitu. jangan lupa, beliau ini kan alumni Ya, IAIN juga. alumni IAIN. Kita tanya dulu. Gitu, Pak. Jadi, Monggo silahkan apa yang mau ditanyakan. Jadi kok aja kayak anu ki malah kayak ujian nang rasa-rasane. awal mula Ketika disebut ke alumni. ya nggak apa-apa, ya memang Ya kan, kan kita harus bangga kita dengan- tracer iya, apa yang dikerjakan alumni. kerjakan alumni. Tapi kan dia concern di pemberdayaan. Iya. Awal mulanya seperti apa sih, Pak? Jadi awal mulanya itu malah dulu Pak Mustafa ya. Pak Mustafa Awal Al-Agung masuk ya? itu ya berawal dari kedekatan dengan Pak Mustafa sewaktu mahasiswa. Jadi sering main ke rumah, kemudian waktu itu 2012 Lama selesai. juga ya, 2012 luar biasa. 11 tahun lah. Nah, setelah saya selesai kuliah, kemudian tiba-tiba dihubungi Pak Mustafa. Sekolah mana gelem ora? Bukan magang. Maka, Mat magang gelem apa ora? Magang apa Pak? Oke. Kalau magang kerja ya. Karena situasinya kan memang yang ditunggu itu. Yang ditunggu kerjaan. gitu Nah. kan. ora penelitian. Oke. Oh. Saya nggak banyak pikir Mas waktu semono. Jadi waktu itu langsung wae tak putus ke iya. Dengan konsekuensi banyak. Yang pertama saya waktu itu masih buka usaha, jadi buka toko. Oh. Nah, baru berjalan 6 bulan. Terus kuliah juga masih 1 semester. Kuliah S2. S2 ya, lanjut S2 ya. Iya, waktu itu. Langsung tak entah kenapa ya, pokoknya Pak Musawa ngomong ngono ki aku langsung Oke ya, Pak, saja lah ya, udah karena lah, mungkin oke. kan kedekatan ya. udah lah. Dalam pergerakan bareng juga kan. Akhirnya saya berangkat ke Solo. Ke Solo di sana ikut. Ternyata saya kaget sana. Kok banyak alumni dari kampus yang lain Kampus juga. yang lain. Kan gitu. Berapa hari di Solo? Nah ini soal waktu ya. Dulu bilangnya 2 bulan. Pelatihannya selama 2 bulan, magangnya. 2 bulan. Buru-buru saya hubungi orang tua, terus pacar ya. Oh, Itu penting ya Pak. Iyalah, daripada Pikir ditanyain. iya. 2 bulan kok. Ya kan 2 Terus bulan. piye? Lanjutannya. Nah 2 bulan ternyata langsung memang di sana ada pelatihan. Jadi ikut pelatihan, dan pelatihannya tidak seperti pelatihan di kampus umumnya karena langsung praktek. Praktek pemberdayaan atau riset atau apa? Penggalian data waktu itu. penggalian Jadi awal kita dibekali bagaimana menggali data dan informasi di masyarakat. Nah, penggalian data itu ya kagok-kagok juga karena Ya. metodenya itu ekstrim. Tiba-tiba kita langsung digiring ke satu dusun, dilepas. Ya, kenapa penggalian data? Tapi kan ada prolognya kan, ndak langsung tiba-tiba materi pertama penggalian data ndak. Oh iya, dulu ada anu toh Pak, awalan-awalan diskusi, kemudian dalam rangka apanya juga dijelaskan.
Tapi Waktu prakteknya itu, penggalian data. Waktu itu singkatnya itu kita akan membangun database. Oh, Jadi database desa. Database desa, kemudian kita berdiskusi tentang apa namanya, instrumennya apa yang akan ditanyakan. Nggak lama kemudian besoknya langsung terjun. Singkat cerita, berapa bulan di sana? 2 bulan betulan. 2 bulan betulan. 2 bulan betul. 2 bulan, setelah 2 bulan Malah nggak boleh pergi. Langsung kemudian saya dipindah ke NTT. Oh. nggak boleh pergi. Tidak lanjut dari Tidak lanjut dari itu. Tidak lanjut dari Jadi- pelatihan itu karena kebetulan waktu Berapa itu kan orang yang- diseleksi yang kan. itu? Yang diterjunkan langsung itu berarti saya toh waktu itu. Sendiri. Waktu itu berapa ya? Berapa Yang orang dari pesertanya? yang dari Ada IAIN itu? 15-an. Enggak, yang dari IAIN waktu itu IAIN sampean sama saya ada Irfandi. sampean sama Pak Irfandi ya? Iya. Ya. Kalau Irfandi terus Irfandi waktu itu nggak lanjut. Dia pulang ke Pekalongan. Nah saya tetap di Solo terus ditempatkan langsung ke NTT. Itu penunjukan atau keinginan sendiri, Mas? Itu penunjukan. Penunjukan. Nah, Berarti Dari 15 itu. Dari 15 itu iya. jenengan sendiri Yang yang ditunjuk untuk keluar keluar Luar daerah. pulau, daerah ya. luar, Nah, luar daerah. Kalau yang lain masih beberapa ada yang stay di sana. Oh, Jadi ada yang stay. melanjutkan penyusunan database di Klaten. Di Klaten. Jadi gini ya, barangkali nanti tidak tahu. Di Solo itu di lembaga apa? Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan. LPTP ya, LPTP. LPTP Solo. Jadi LPTP Solo kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, salah satunya IAIN, ya kan. Kemudian mengutus sampean sama Irfandi untuk training involvement, nah istilahnya atau apa ya? Training ya, Iya, ya training pemberdayaan itu selama 2 bulan. 2 bulan penuh. Mm-mm. Luar biasa. Ya, sebenarnya kan poinnya sampai di situ, Iya. tapi kemudian berlanjut jenengan aktif ya membantu ngrewangi opo jane kan. Jadi ada Terlibat, Pak, ya. ini gini Pak, bagusnya itu kan setelah pelatihan ada tindak lanjutnya langsung. Iya. Sehingga ilmu yang didapatkan kan nggak sia-sia gitu kan ya. Iya, Jadi langsung ke NTT. NTT ya tadi. iya. NTT luar biasa gitu. NTT. Jadi langsung ke Pengalaman NTT, pertama di pengalaman luar biasa. Jawa lah ya. Itu diizinkan dengan pacar nggak? Kan katanya izin pacar dulu. Oh itu Pak, Perkara mudah kan ada HP. harus bertahap. Oh, bertahap. HP. Yo. Jadi kan 2 bulan Oh, 2 bulan. pindah ke NTT, saya bilang gini, tambah sebulan meneh. Tadi tahu nggak kita jenengan mau ke NTT? Tahu semua. Orang tua tahu lah ya. Orang tua juga tahu. Ke NTT. Berarti di NTT berapa bulan, Mas? Akhirnya 2 tahun. 2 tahun. 2 di tahun. NTT, Pak. Bayangkan. 2 tahun di NTT. Ini singkat perjalanan Mas Mamat saja dulu. Nanti satu persatu di NTT ngapain kita bahas lagi. Dari NTT 2 tahun terus Terus akhirnya balik balik ke Sleman. di Sleman. Di Sleman. Jadi kalau di NTT itu kan saya memang difokuskan untuk memperkuat data Oh, memperkuat. data penelitian ya. Heeh. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator yang sudah ada di sana. Oh. Jadi saya datang belakangan. Oh, Nah, memang tapi untuk sudah ada tim juga yang di sana iya, ya. nah, menarik juga waktu di sana itu. Jadi ada desa saya ingat tuh Bu Utara namanya. Apa? Nama desanya Bu Utara. Bulu Bu. Bu Utara. Bu Utara ki ada di Sika, Kabupaten Sika. NTT. Nanti tak carilah di Google. Saya enggak tahu. Ya sama gitu. Saya juga. Waktu saya ke sana itu listrik itu belum ada. Listrik. Luar biasa. Jadi kondisi masyarakat enggak ada energi listrik. Tadi 2013. 2013. Iya. Listrik enggak ada.
Akses jalan gimana? Akses jalan Oke lah. ya ekstrim. Ya, Memacu biasa kalau di luar adrenalin. Iya. Jawa itu kan pembangunan belum merata, Pak. Dulu. Nah di Dulu. sana itu ini kan tantangannya gini Pak, waktu itu tuh disuruh atau diminta untuk bangun database kan, sedangkan kondisinya itu, sedangkan yang saya lakukan seperti sebelumnya sementara di Klaten itu kan basisnya laptop teknologi gitu kan. Nah, mengolah datanya kan kayak itu. Nah ini di tempat yang Tidak ada tidak listrik. ada listrik. Terus menggunakan apa itu? Dana? Akhirnya di sana ada panel surya. Oh, panel Jadi ada surya. panel surya, itu hanya satu di balai desa. Jadi kita itu kalau semisal kerja pakai laptop itu hanya di jam-jam siang toh, di jam-jam siang. Tapi Ada yang jam menjadi tertentu lah. apa ya, kepuasan itu kan gini, meskipun dengan kondisi seperti itu akhirnya selesai. Jadi desa itu punya database yang isinya itu ya potensi tentang Desa itu. desa keseluruhan ya, baik spasial maupun sosialnya. Dan waktu itu kan euforianya itu di launching di kabupaten. Jadi itu Database itu berapa cakupannya apa, Mas? itu waktu itu desa, karena kita hanya Desa. pilot project kan. Oh, pilot project di Nah, satu desa. Kemudian dipresentasikan di Kabupaten Sika. Database yang dimaksud kan SID kan ya? Iya, Ya, oke. Sika. Kemudian bupati itu kaget-kaget. Nggak mungkin Mas Saman kayak kuwi. Nah, Nggak mungkin, Setelah kan, gitu ya. melihat database-nya. melihat kondisi desa Utara Oh, gitu. Ya. dan juga hasil datanya kan itu. Mm. Nggak mungkin, karena desa paling ujung, paling ya ujung di atas nih ya. Ya, anu lah, desa terluar. Terluar. Desa terluar itu, tapi kan yang menjelaskan bukan saya, yang menjelaskan adalah salah satu tim Yang ada di situ. yang ada di sana. Oh, Jadi masyarakat. masyarakat, karena saya itu bukan membuatkan, prinsipnya saya hanya mendampingi. Jadi mendampingi bagaimana mereka mampu untuk melakukan penyusunan database. Nah, prinsipnya kan itu sebenarnya. Vina, saya masih ingat namanya, Oh, Mbak Vina. Oke. Itu- Ya, paham lah. paham ya. Kayaknya Itu akhirnya Mbak Vina itu diminta teman untuk ya. diminta untuk mengajari desa-desa lainnya. Desa-desa lain. Oleh langsung ditunjuk langsung Pak Bupati. Bagaimana menyusun itu? Ada informasi kabar terkini enggak? Maksudnya sudah sampai mana gerakan itu? Di sana. Ya, Eh, yang dimulai dari satu desa Bu Utara itu tadi. kalau apa namanya, kelanjutannya itu ada di beberapa desa ya, misal di Manggarai gitu kan, itu juga pasca itu kemudian meskipun saya juga ikut mendampingi ya, tapi final saya suruh untuk yang melatih. Oke. Gitu. Jadi Jadi ada transfer ada pengetahuan kaderisasi itu lah. wajib Pengetahuan ya. Ah, kalau di kami. Di transfer pengetahuan intinya itu. Nah, Sia-sia toh Pak kalau kita datang kemudian hanya ngajari kan itu ya. singkat cerita 2 tahun di NTT tadi ya, Pak ya. Setelah itu kembali lagi ke Jogja atau ke Solo. Ke Solo. Di Solo masih bersama LPTP lah. Masih Bersama LPTP. Di Berarti Solo handle apa? kan sudah apa bahasanya? Sudah menjadi tim LPTP atau belum itu? Sudah menjadi tim LPTP. ketika di NTT itu sudah langsung, Ya, Menjadi direkrut tim lah direkrut kira-kira. tim. iya, jadi fasilitator. Menjadi fasilitator. Kemudian kembali ke Solo. Solo kemudian ditempatkan di Sleman. Oh, ditempatkan di Sleman, di Jogja. Itu untuk kegiatan apa? Pemberdayaan. Kalau di sana masih dengan spesifikasi saya database ya, tapi database-nya lebih ke sapi. Oh, database. Yes, jadi tematik sapi, lah. Sapi dan peternak. Oh, sapi dan. Tematik sapi ya. Iya. Dari tahun berapa itu, Pak? Berarti 2015 apa ya? Sampai
Itu lama juga sampai 2 tahunan. 2 tahunan. Nah, sana. Di Jogja 2 tahun. Terus setelah dari Jogja, dari Sleman ke Ke Bojonegoro. Bojonegoro Sama data juga. database. Data juga. Database Database juga. Kalau yang kecil-kecil, maksudnya yang pendek-pendek Nah, banyak. banyak. Tulung Berarti Agung. pengalamannya sudah kemana-mana ya? Ya, Selain sedikit-sedikit NTT, itu. Bojonegoro. Terakhir di mana sebelum Terakhir sampean di memutuskan Boyolali. di Boyolali Di ya? Boyolali. Sapi juga ya? Komunitasnya sama peternak, tapi saya di sana lebih soal air. Oh, air. Jadi mapping air. Iya, jadi bagaimana mengupayakan agar air itu bisa ada. Oke. Di situ lama enggak? Itu sebentar. Jadi malah saya belum selesai kalau yang di situ. Belum selesai. Belum selesai, akhirnya memutuskan Kembali Kembali ke Pekalongan. kembali. Apa yang memutuskan kembali? Enggak menarikkah sebagai fasilitator? Bukan nggak menarik. Jadi itu momennya karena kebetulan orang tua saya meninggal. Jadi waktu itu memang rasanya kok gelo tapi wes kebacut. Mesti bisa ya. Iya, Jadi orang tua meninggal, saya baru menyadari ternyata saya tuh jauh dari nggak rumah. pernah ada di rumah. Oh. Bahkan sejak lulus SD. luar biasa. Petualangannya luar biasa ya. Jadi ibu saya tuh pernah bilang gini, iya aku ini anak ya, tapi ora tau weruh. Iya karena Oh, memang iya, setelah SD itu saya lepas dalam arti sekolah juga di luar, tidak tinggal di rumah gitu kan. Mondok lah. Cara ini ya, nggih santri. Mantap, luar biasa. Jadi dari apa yang dijelaskan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, Iya. Pak, atau anak-anak muda sekarang. Jadi ya konteksnya bagaimana anak muda belajar itu harusnya dari nol, bukan instan. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi yang kita Boleh harus lakukan, instan. boleh instan. Kalau punya privilege. Kalau punya privilege. Kalau anak orang kaya. Orang kaya, Anak tetapi sultan boleh luar lah. biasa pengalamannya. Jadi pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya juga masuk ke pemberdayaan baru-baru saja tahun 2015 mengikuti jejak almarhum. Ya dari situ baru belajar saya. Mungkin pengalamannya tidak sedahsyat Pak Mamat ini. Iya. Enggak, biasa Pak. Dulu Oke itu lah. saya malah pesimis Pak, karena waktu disandingkan dengan beberapa alumni kampus-kampus lain ya, waktu itu kan statusnya masih STAIN, Nah, sedangkan Stein. yang lain Oh, itu iya, dulu sudah Stein, masih Stein. IAIN, bahkan bukan hanya di Jawa toh, Bali juga mengirimkan. Itu tapi bukan dari kampus, dari Komunitas ya. dari komunitas. Dan saya waktu itu tidak dibekali, bukan tidak bekali, memang saya nggak punya laptop. Nah itu yang menurut saya epic karena yang lain ketika dikasih materi itu dia fokus melihat praktek gitu ya. Langsung praktek ya. Nah saya nggak bisa langsung praktek. Yang bisa saya lakukan itu Dicatat ya dulu lah. nulis. Jadi saya gambar, misal ya tombol-tombol tuh ya Iya, kita iya. gambar gitu kan. Nah delala setelah selesai mereka yang langsung praktek itu lupa. Lah, lala menurut saya ke saya coba. Karena punya catatan itu. Karena punya catatan. Iya. Dan saya akhirnya waktu itu ya bisa ikut menguasai juga karena kan punya catatan itu. Catatan itu. Pentingnya mencatat di penelitian tuh. Oke. Berarti dari tahun 2011 ya dimulai. 12 dong. 2012. Dari 2012. 12 Emang atau 13 ya? 2013. 13. 2013. Luar biasa pengalamannya sudah ke NTT, Ponorogo, Sleman dan sebagainya. Ini pemberdaya. Jadi pemberdayaan ini ya sebenarnya yang ingin saya tanyakan apa ya intinya seperti apa sih pemberdayaan yang dulu dilakukan? Kalau pemberdayaan itu gini, saya tuh kalau waktu diterjunkan itu sering kali menjaga jarak dalam arti
eh, yang saya dampingi itu dia harus benar-benar menjadi subjek, gitu ya. Kalau saya terlalu dekat, kemudian apa-apa saya lakukan gitu ya sendiri, mereka merasanya apa ya, oh digarap masih baik kan gitu. Padahal enggak, maksud saya itu mereka biar yang di depan gitu kan, depan. Dan setelah selesai kegiatan itu pun yang hasilnya itu yang punya bukan saya gitu, yang punya mereka. Jadi mendampingi apa ya, aktivitas masyarakat lah kira-kira begitu ya. Iya. Enggak, tapi sebelum pada poin itu, poin artinya masyarakat, memposisikan masyarakat sebagai subjek dan lain sebagainya, menyadarkan masyarakat itu artinya bahwa masyarakat dalam tanda kutip ya, sekarang kan sudah kadung dinabobokan dengan fasilitas. Artinya fasilitas, bantuan dikasih, apa-apa segala macam tinggal terima, ini tinggal terima segala macam. Kok tiba-tiba jenengan datang, masyarakat disuruh melakukan sendiri, jenengan cuma ngawasi, cuma ngarahkan segini, itu kan bukan perkara mudah. Iya. Untuk masuk ke situ awalnya gimana? Ya, tantangannya memang itu, bagaimana agar mereka merasa butuh dan artinya mereka merasa yang akan kita lakukan itu penting bagi mereka. Proses itu melalui berbagai macam pendekatan tentunya. Iya, semisal ngobrol ke soal data ya, masyarakat langsung kita ngomong data itu Apa sih kan? mentah gitu? mesti Iya. kan gitu. Tapi kalau semisal kita narasikan dengan misal beras beli apa enggak Pak kan gitu. Beli beras. Lah sawah duwe sawah duwe kan gitu. Duwe sawah tapi kok ora iso nyukupi, kenapa Pak kan gitu. Nah, baru kita masuk bagaimana menghitung, kita lihat datanya kan gitu. Nah, cara masuknya kan seperti itu. Oh iya. Jadi cara masuknya mulai atau masuk dari kehidupannya. Dari yang mereka Kehidupan dan problem yang dihadapi. Problem masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi bahasanya masyarakat itu mengevaluasi problemnya sendiri Ya, atau masalahnya sendiri, mengidentifikasi lah. mengidentifikasi masalahnya sendiri, sehingga baru itu sadar gitu, oh iya seperti ini gitu. Jadi misal kan akhirnya tahu sebenarnya luasan wilayah kita sekian kan gitu. Kalau kita melakukan dengan optimal hasilnya sekian. Ini berhubung yang pola tanamnya yang dilakukan itu sembarang, terbatas. Nah, itu kan menariknya sebenarnya di situ. Jadi membicarakan data tapi harus dibalik. Iya. Harus dimulai dari Masalah yang dihadapi gitu. Jadi ya memang harusnya idealnya begitu. Mereka yang mendefinisikan masalahnya sendiri. Kadang kan kita terlalu bukan kita, artinya beberapa terlalu ego melihat kondisi masyarakat. Seakan-akan masalah yang dihadapi itu harus sesuai dengan penafsiran kita. Padahal kan belum tentu. Lah iya gitu. Nah, kadang beberapa datang tahu-tahu ini harus dikasih ini kan gitu. Lah iya. Gitu ya? Betul. Ada sawah yang panennya ndak memenuhi standar, ini pasti kurang pupuk nih kan. Kan masalahnya belum tentu itu. Iya. Bisa jadi ya pupuk melimpah tapi males nanem aja bisa Kadang-kadang jadi. kita masuk ke dalam sebuah masyarakat, kadang kita yang paham, tetapi iya paham dari luarnya, tetapi bagaimana ini yang lebih paham siapa? Masyarakat itu seharusnya. Iya. Katakan kita punya sebenarnya kan sebagai pendamping, fasilitator ataupun peneliti itu kan pasti sudah punya rumusan untuk mengurai masalah ya. Masalah. Nah, itu seringkali kita simpan dulu. Jadi obat itu disimpan dulu. Ya. Contoh misal tadi ya, yang soal padi gitu ya. Ketika di ujung dari kita membaca data itu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas lahan, sebenarnya kita sudah punya. Tapi kan menunggu bagaimana mereka merasa butuh atau muncul pertanyaan, nah terus kepriye Mas, semisal
piye carane misal lahan kusmen iki men iso hasilnya akeh. Bisa meningkatkan hasil. Ya, nah baru kemudian kita keluarkan. Ada ahli sendiri yang kemudian nanti mendampingi. Bagian misal dengan metode SRI gitu kan. Kalau di padi itu tuh selalu seninya di situ. Iya. Jangan langsung kemudian datang ke desa. Oke, hari ini kita sosialisasi SRI. Gitu. Jadi belum tahu penyakitnya sudah diobati. Ya. Gitu ya, Mas. Mereka belum merasa butuh langsung dikasih. Gitu kan. Itu pasti Sehingga yang terjadi ketika sedikit-sedikit training, sedikit-sedikit apa segala macam datang tanpa melihat permasalahan, tahu-tahu membawa pelatihan ini, pelatihan itu. Ya mungkin secara pengetahuan dia tahu, tapi untuk apa pengetahuan itu tidak tergerak dari masyarakat bahwa saya butuh ini, butuh itu. iya. Jadi saya tuh senang sekali kalau di dunia penelitian ya, karena ada kita saatnya perlu menahan, perlu lepas gitu ya. Contoh semisal tadi ya soal metode bagaimana mengintensifkan lahan, itu kan kita sebenarnya sudah punya bukunya atau rumusan ya, hasil dari penelitian di desa lain itu kan. Nah itu kita juga tidak langsung kemudian sosialisasi penerapan langsung, enggak. Kita mulai dari awal lagi. Mulai artinya bentuknya bukan pelatihan tapi sekolah lapang. Jadi kalau padi itu berarti 6 bulan bareng masyarakat untuk meneliti ulang Proses itu ya dari SR itu kan bagaimana Intensifkan hasil. Intensifikasi padi kan. Nah itu kalau bisa dikatakan itu kan teori ya, yang dihasilkan di tempat lain. Di kami itu pasti kalau ada, meskipun itu punya kita sendiri, kita nggak semata-mata langsung aplikasi, enggak. Kita uji dari awal lagi, kita bongkar lagi tuh. Penyiapan lahan, penyiapan benih, seleksi benih. Menarik tadi. Ada istilah namanya sekolah lapang. Iya. Gimana, Pak? Iya, sekolah lapang kan bagian dari learning by doing. Learning by doing, apa Bu? Iya, belajar sambil melakukan kan. Belajar sambil melakukan. Yang dilakukan di sana sekolah lapang itu seperti apa, Pak? Sekolah, ada yang nyebut sekolah lapang, sekolah lapangan gitu ya. Sekolah lapangan. Bisa dua-duanya. Atau sekolah apa inilah. Lah konsepnya seperti Yang apa? jelas itu bukan sekolah formal. Nah itu dia, banyak mungkin anak-anak Atau muda gini di aja, sini nanti kita bahas di segmen di berikutnya. segmen berikutnya. Apa itu sekolah lapang, kemudian fokusnya Mas Mamat terkait dengan tadi data ya. Data. Apa sih pentingnya database di dalam sebuah komunitas atau di dalam masyarakat? Nah, mungkin nanti kita di segmen kedua kita bicara itu. Tapi untuk mengakhiri Sebagai penutup boleh. segmen ini, Iya. saya ingin bertanya dulu. Iya. Kan tadi menangani database, pakai komputer, pakai aplikasi pertanian, ada ngurus satu. Memang jurusannya apa, Mas? Di S1 ya? Jurusannya awalusasiah. Hah? Awalusasiah. Ahwalusasiah. Ya pas. Awal Ahwalusasiah. Berarti awal sekarang, saya itu kalau sekarang hukum keluarga, keluarga. HKI. Hukum keluarga. Nah, HKI. HKI sekarang. Dari hukum keluarga balik kanan untuk menangani itu bagaimana perasaan? Terakhir. Ini di ujung apa di? Ya karena kan Karena gini, saya tuh ya sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena semua bisa dipelajari kan ya, gitu. berarti semua bisa dipelajari. Karena Iya. kan anak muda sekarang kan, anak-anak pemuda sekarang kan, saya ahlinya prodinya ini, jurusannya ini, ngapain ngurusi ini? Nah ini yang pembelajaran bagi kita semua kan, ada ahwalus wasiyah tapi berbelok istilahnya senang dengan penelitian atau pemberdayaan mengenai desa-desa, database itu kan tidak dipelajari di Iya. di perkuliahan. Maka seperti apa?
seperti apanya Pak? Ya apa ya? Ya, Kalau ya saya mungkin tuh gini, mengalir saja. Iya, pokoknya gini, saya tuh karena ini menurut saya penting bagi mahasiswa juga ya, bahwa yang utama itu memang belajar. Jadi minat belajar itu harus ada, sehingga ketemu apapun itu kalau kita itu memang core-nya itu adalah belajar, bisa dikejar semua. Saya malah melihat itu saya acak Pak, acak karena pernah di penelitian, desain juga saya, desain, pemberdayaan, apalagi Ya. ya menarik. karena metodenya kan sudah, saya tuh termasuk yang menganggap model-model sekolah itu jadul. Jadi sekolah itu ya siapapun orangnya itu guru, apapun bukunya itu ya Apa saja bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. iya. Luar biasa, pembelajaran bagi kita semua. Kabeh buku ilmu, kabeh wong ki ya guru, bahasa Jawane.